Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala ud'uni astajib lakum wa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sawfa yadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Semoga Allah catat kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak. Sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Tadi khatib mengutip satu ayat dari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ghafir. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, pasti aku akan mengabulkan. Ini kata perintah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Dan kaidah usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, asli hukum daripada perintah itu adalah wajib, sampai ada dalil lain yang memalingkannya dari wajib menjadi sunnah. Dan tidak ada dalil yang memalingkan ayat ini dari wajib menjadi sunnah. Karenanya para ulama mengatakan berdoa itu hukumnya adalah wajib, bukan pilihan antara ingin atau tidak ingin, bukan pilihan apakah ketika susah ataukah ketika mudah, tapi kapanpun juga berdoa itu adalah penting. Ud'uni, berdoalah kepada aku. Terlebih di ujung ayatnya Allah mengatakan wa innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ini masih ada korelasi dengan awal ayat tadi, perintah berdoa. Artinya ibadah di sini adalah berdoa. Karenanya Rasul mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Allah katakan fasawfa yadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong dari menyembah kepadaku, dari beribadah kepadaku atau berdoa kepadaku, fasawfa yadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Maka berdoalah dalam kondisi apapun kita, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi suka maupun duka, tengadahkan tangan kita memohon kepada Allah bimbingan, taufik dan hidayahnya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang pernah diungkapkan oleh para nabi. Terkhusus adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai doaul ma'tsur, doa yang punya asarnya, punya riwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sekian doa-doa tersebut ada satu doa yang cukup harus kita ambil perhatian tentangnya. Ini doa diabadikan dalam Sahih Muslim. Ada 4 permintaan yang diminta oleh Nabi. Rasul mengatakan, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ini 4 doa Nabi yang dimohonkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa Nabi tersebut adalah Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakanlah aku dengan ilmu. Nabi tidak meminta harta, meskipun dalam riwayat lain ada yang mengatakan Nabi meminta harta, tapi dalam konteks hadis ini Nabi meminta ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu yang menjaga kita, sementara harta kita yang menjaganya. Karena ada ungkapan mengatakan
al ilmu afdal minal mal, fal ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ilmu menjagamu sementara harta engkau yang menjaganya. Karenanya Ibrahim bin Adham mengatakan, lau anna al-muluka wa abnal muluka ya'lamu ma nahnu fihi minal na'im lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau sekiranya para raja dan para anak-anak raja itu mengetahui kenikmatan yang kami miliki dari ilmu, maka mereka pasti akan merampasnya. Tidak ada yang pernah merasakan nikmatnya ilmu kecuali mereka yang menjadi ahlinya. Terlebih Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menyusuri jalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Syekh Al-Buti mengatakan, tidak ada hadis maupun Al-Quran di mana suatu amalan dan kemudian Rasul menjelaskan secara eksplisit itu mendekatkan pelakunya kepada Allah dengan bersusah payah mencapainya, yaitu adalah jalan ilmu. Karenanya Rasul sendiri mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu adalah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang kecil. Bulan purnama menerangi sekitarnya, sementara bintang kecil hanya menerangi dirinya. Itu perungkapan yang membedakan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Maksudnya adalah ahli ibadah dengan ibadah sunnahnya tapi meninggalkan mencari ilmu. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwasanya orang yang berilmu Allah satu narasikan dalam persaksian tiada Tuhan selain Allah bersama Allah dan malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yaitu Allah, malaikat dan para ahli ilmu. Maka bersyukurlah yang Allah mudahkan jalannya untuk mencari ilmu, apapun itu ilmu selama bermanfaat, itulah ilmu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan oleh Nabi dalam doanya. Kemudian yang kedua, wazayyina bil hilmi, dan hiasilah diri dengan kelembutan. Lembut bukan berarti lemah, tapi lembut tidak kasar. Lembut berarti tidak tegas. Pada suatu momen kita harus tegas, terutama ketika berbicara antara hak dan batil. Tapi lembut adalah dalam bermuamalah, dalam bertutur. Siapapun orangnya, termasuk orang yang kasar sekalipun, suka kepada orang yang lembut. Karenanya Allah mengatakan, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan Allah itu suka kelembutan. Wallahu yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'unf. Allah itu memberikan kepada kelembutan yang tidak diberikan kepada kekasaran. Artinya Allah memberikan rasa cinta kepada setiap orang kepada kelembutan. Bahkan Rasul memuji pribadi Al-Ashaj Abdul Qais. Rasul mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbukum Allah. Wahai Ashaj, sesungguhnya engkau punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah al-hilm, yang kedua adalah al-anat, lembut dan kehati-hatian. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang lembut kepada siapapun dalam tutur kata maupun dalam bersikap. Yang ketiga, kata Rasulullah, Rasul berdoa, wa akrimna bit taqwa. Ya Allah, muliakanlah atau karuniakanlah, muliakanlah aku dengan ketakwaan. Muliakanlah dengan ketakwaan. Tidak ada jalan kemuliaan kecuali ketakwaan. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Takwa bukan hasil. Kalau takwa artinya meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Tapi takwa itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Ka'bul Akhbar ketika Umar bin Khattab berkata kepada beliau. Umar berkata, wahai Ka'bul Akhbar, ma taqwa? Wahai Ka'b, apa takwa itu? Beliau mengatakan, Ka'bul Akhbar menjawab, hal akhadta tariqas fihi syauq? Apakah engkau pernah mengambil jalan yang di bawahnya itu ada duri, atau menyusuri jalan yang di dalamnya itu ada duri? Kata Umar, na'am, ya aku pernah melakukannya. Apa yang wa ma amilta fihi? Apa yang kau lakukan di situ? Lalu Umar mengatakan, hadartu wa tashammartu. Aku hati-hati dan aku jingjit supaya tidak kena duri tersebut. Kemudian kata Ka'bul Akhbar, wa dzakat taqwa, itulah takwa. Takwa bukan hasil, tapi adalah upaya untuk mendapatkan
apa yang diharapkan oleh Allah. Selama kita berhati-hati, kemudian berbuat salah, kemudian taubat kepada Allah, itulah takwa. Yang penting tidak israr dalam maksiat, tidak tamak, tidak berterus dalam kemaksiatan. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wajamilna bil afiyah, indahkanlah aku dengan kesehatan. Nikmat yang paling istimewa, nikmat yang paling besar setelah iman Islam itu adalah nikmat sehat. Betapa banyak orang keluarkan harta yang banyak karena sakit. As-sihhatu la yaraha ilal marda. Sehat itu mahkota, tidak ada yang merasakannya kenikmatan tersebut kecuali siapa yang sakit. Maka bersyukur yang hari ini Allah karuniakan kesehatan dan berdoalah kepada Allah untuk disembuhkan orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah karuniakan kepada kita kelembutan hati, kelembutan sikap, kelembutan tutur, Allah karuniakan kepada kita ketakwaan, dan pun Allah karuniakan kepada kita kesehatan. Barakallahu li wa lakum wad'ullahu wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih alladhi istafa al-mab'uts bil qur'ani hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi, 8 hari lagi atau 7 hari lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi lapang. Juga saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan kepada mereka sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu bil islami wal hamdu bil imani ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya syafiyal amrad ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ya muyassir aqwalal asir yassir umurana wa umural muslimin. Allahumma atil a'marana wa ahsin a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.